Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalamu ala rasulillah Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin mukarramin, kepada para alim ulama, para ustaz yang saya muliakan, sesepuh yang kami hormati, pada segenap pengurus Yayasan Baitul Muhajirin, segenap pengurus Masjid Baitul Muhajirin, semoga senantiasa dan bimbingan Allah SWT, Bapak jamaah subuh yang mulia rahimakumullah. Yang pertama dan utama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Ta'ala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan rahman dan rahimnya kita bisa hadir memenuhi suratnya, melaksanakan sholat subuh berjamaah yang sesungguhnya ini adalah teramat berat, illa 'alal khasyiin, kecuali buat orang-orang yang khusyuk semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, utamanya kelak yaumil qiyamah. Bapak yang saya muliakan, sebelum disampaikan renungan pagi sambil berniat iktikaf, insyaallah pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kami ingin menyinggung tentang ahamiyatus sholat atau pentingnya orang melaksanakan sholat dalam kehidupan ini. Kita tahu semuanya, baginda Rasul Isra Mi'raj, kata orang oleh-olehnya yang paling pokok adalah sholat 5 waktu. Sesungguhnya ibadah sholat ini adalah ibadah yang paling penting dalam kehidupan. Kenapa? Karena standar diterima dan tidaknya nanti amal ibadah kita di akhirat tergantung pada sholatnya, kan begitu. Kita tahu dalam hadis Rasul, Nabi pernah mengatakan, awwalu ma yahasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-sholah, bahwa yang pertama kali dihisab, dihitung oleh Allah Ta'ala dari amal ibadahnya sekian hamba ini, pertama adalah sholatnya dulu. Fa'in wujidat talamatan kubilat ali wa sayru amali, kalau sholatnya beres, sholatnya bagus, sholatnya benar, seluruh amal yang lain akan ikut diterima. Mungkin puasanya kurang ikhlas, mungkin sedekahnya kurang ikhlas, umroh hajinya kurang ikhlas, tapi karena sholatnya sudah tepat, sudah ikhlas, benar, ibadah yang lain itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'in wujidat naqsatan ruddat ala sayru amali. Sebaliknya, kalau sholatnya kurang benar, kurang pas, kurang ikhlas, maka seluruh amal ibadah yang lain ikut ditolak semuanya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Oleh karena itu, setiap momen peristiwa Isra Mi'raj sesungguhnya tidak salah kalau kita sering-sering mengevaluasi tentang ibadah sholat kita. Kita sudah sholat waktu sejak kecil ya, bahkan sejak sebelum balik kita sudah diajarkan sholat oleh orang tua kita, guru-guru kita di daerah atau di tempat yang kita berada. Tapi tidak ada salahnya kita sesekali mengevaluasi ibadah sholat kita. Sudah tepatkah sholat kita? Sudah benarkah sholat kita sesuai dengan ajaran baginda Rasul Muhammad SAW? Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan tentang rukun-rukun sholat ditinjau dari sisi ilmu fikih, bahwasanya dalam kitab fikih klasik, dari yang kecil, yang tipis sampai yang tebal-tebal itu pembahasannya tidak jauh berbeda, karena rujukannya adalah hadis Rasul Muhammad SAW dan Al-Quranul Karim. Kalau Anda belajar kitab hadis Nabi, kita tahu yang namanya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu keautentikannya nomor 2 setelah Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran nomor 1, nomor 2 Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari itu dalam menulis kitab Sahih Bukhari itu, setiap nulis satu hadis sebelumnya nulis sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat 2 rakaat, nulis hadis. Selesai
Satu hadis, sholat 2 rakaat lagi, nulis hadis lagi. Jadi keautentikannya lebih terjaga setelah Al-Quranul Karim. Keautentikan nomor 3 yaitu hadis Rasul yang disusun oleh Imam Muslim. Tidak ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Kalau Sahih Muslim, keautentikannya nomor 3 setelah Al-Quranul Karim. Bedanya apa antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Kalau Sahih Bukhari itu hadisnya penempatannya tidak runtut, bisa dibilang ngacak bahasa kasarnya. Habis bahas sholat, tiba-tiba bahas zakat, tiba-tiba bahas ini. Tapi kalau Sahih Muslim runtut dari awal, dari masalah toharoh, bersuci, wudu, sholat sunat, urut sampai hukum pidana pada sampai berakhir. Itu bedanya. Dan ini referensinya buat pijakan ulama fikih untuk memberikan kesimpulan, karena fikih adalah hasil ijtihad, kajian hukum oleh para pakar ya setelah memahami Quran dan hadis Rasul. Sehingga jangan heran, jangan kaget kalau kita bicara fikih ada beda sedikit-sedikit di antara kita. Kata guru saya, kok begitu, kok begini, kok tidak apa-apa. Kenapa? Fikih memang hasil ijtihad para ulama fikih. Dan yang masyhur yang sampai sekarang masih ada kajiannya, rumusannya, madhabnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Itu kitabnya masih ada sampai sekarang. Kemudian saya muliakan, maksud saya berbicara sedikit tentang rukun-rukunnya sholat. Kalau Anda bicara ilmu fikih, di sana ada tentang bab sholat, arkanus sholat. Rukun-rukunnya sholat samaniyata asyara, ada 18. Nanti di kitab lain rukun-rukunnya sholat ada 13. Sesuatu yang harus ada dalam sholat namanya rukun. Kalau sebelum sholat namanya syarat sahnya sholat. Di antaranya harus muslim, harus orang Islam. Kemudian harus tamyiz, sudah pintar, sudah ngerti. Yang ketiga sudah balik, sudah umur. Yang keempat akalnya normal. Maka madama aklu sabitan, sholat wajib. Selama akal manusia itu masih normal, dia wajib sholat. Dalam fikih begitu. Kemudian harus menghadap kiblat, harus tahu waktunya, itu adalah syarat sahnya sholat. Nah, kalau rukun-rukunnya sholat yang konon ada 18 tadi, ada 13, syarat hitungnya aja yang beda. Yang pertama, kira-kira apa Bapak Ibu? Rukunnya sholat yang pertama kira-kira nih, semuanya tahu semuanya, berniat. Niat sholat, kalau dalam fikih niat itu ada 7 pembahasan. Hakikatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maqsudun hasan. Ulama fikih bahas tentang niat ada 7 sisi pembahasan. Yang pertama adalah hakikatun. Hakikat niat apa sih? Niat secara etimologi lughatan adalah qasdus syai' muqtaran bi fi'li, menyengaja sesuatu dibarengi dengan pekerjaan. Jadi secara istilah ya, istilah dalam ilmu fikih itu niat itu menyengaja sesuatu dibarengi dengan pekerjaan. Gampang. Niat apa sih? Menyengaja sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya, namanya niat. Itu namanya hakikat niat. Hukumnya niat bagaimana? Yang kedua, hukumnya niat adalah rata-rata niat hukumnya wajib. Kemudian tempatnya niat, mahallun, tempatnya di mana? Mahalluha fil qalbi, tempatnya di dalam hati. Wa talaffudzu biha sunnatun, melafadzkan niat hukumnya sunnah. Sebagian orang Islam mengatakan niat diucapkan hukumnya bid'ah. Mohon maaf, ini pendapatnya orang-orang Salafi Wahabi. Kalau bukan Salafi Wahabi, melafadzkan niat dalam fikih ya, wa talaffudzu biha sunnatun, melafadzkan niat hukumnya sunnat, bukan bid'ah. Sholli fardhu subhi raka'ataini. Mulut kita ngomong begitu. Ini kalau dalam fikih sunnah.
Habis taraweh niat bareng-bareng satu masjid, nawaitu somauddin an adai fardi. Kalau menurut ulama fikih ini hukumnya sunnah. Kalau sebagian umat Islam salaf wahabi maka ini bid'ah. Itu tempatnya niat di dalam hati, melafazkan niat hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Kata ulama fikih, liyusa'idal lisan al-qalba, supaya lisan kita bisa membantu niatnya hati kita. Sebab kalau orang tidak usoli dulu, tiba-tiba datang langsung Allah Akbar, itu niatnya gak gampang. Hati kita kurang terampil. Saya pernah nanya seorang mahasiswa, Mas, tadi kok tiba-tiba orang masuk masjid langsung Allah Akbar, Mas, niatnya gampang, niat sholatnya. Saya sudah niat dari rumah, Pak. Saya sudah niat dari rumah. Dan rata-rata kalau orang ditanya begitu, jawabnya begitu. Saya sudah niat sholat dari rumah. Kalau dari rumah mau ke masjid mau sholat, itu belum niat sholat namanya. Namanya azm, baru keinginan. Saya bulan depan mau umroh. Ini baru keinginan, bukan niat umroh ya, bukan. Kenapa? Niat adalah harus dibarengi dengan pekerjaan. Nah, pekerjaan sholat itu apa? Yang pertama, Allahu Akbar. Pas ngangkat tangan Allahu Akbar, itulah pekerjaan sholat yang pertama. Sebelum itu belum pekerjaan sholat. Masuk masjid, jabalan tangan dengan kawan, kanan kiri, itu bukan sholat. Kapan awalnya sholat? Allahu Akbar. Kan definisi sholat kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim bisyara itu. Pengertian sholat kalau secara bahasa ya adalah ad-du'a. Sholat secara logotan adalah doa. Karena lafaz-lafaz dalam sholat mayoritas isinya doa. Sedangkan sholat secara istilah ulama fikih dalam Islam adalah pekerjaan, ucapan, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi awalnya orang sholat adalah Allahu Akbar. Jadi rukun niat, rukun sholat yang adalah niat mereka dengan tempatnya dalam hati, boleh dilafazkan, tapi niat hati tetap harus niat. Jadi kalau puasa Ramadan, niat bareng-bareng nawaitu somauddin, setelah mandek usahakan hati kita juga bicara, saya berniat puasa fardu Ramadan seharian penuh. Karena kalau nggak bisa bareng dengan bahasa Arabnya tadi, mandek dulu jangan langsung berdiri, hati kita ngomong sendiri, saya berniat puasa fardu Ramadan seharian penuh karena yang dihitung niatnya hati oleh Allah Ta'ala. Sehingga kalau niatnya lisan salah, niat hatinya benar, yang dihitung niatnya. Saya sering sholat sendirian namanya, sholat di fardu duri, padahal sholat asar saya salah ngomongnya, tapi dia pas takbir Allah, pas takbirnya hati kita benar, saya niat sholat fardu yang direken oleh Allah, niatnya adalah hati. Diusahakan niat. Kapan itu niat? Pas takbiratul ihram. Di dalam hati Allah, mulutnya Allah, hatinya saya niat sholat fardu maghrib umpamanya. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Jawa juga boleh. Yang di dalam hati. Kalau diucapkan dulu, usul harus bahasa Arab. Jadi pertama rukun sholat adalah berniat. Satu lagi yang kedua apa kira-kira? Takbiratul ihram, atau orang mengurutkan berdiri bagi yang mampu. Ya, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua berdiri bagi yang mampu berdiri. Tidak mampu berdiri boleh sholat sambil duduk. Tidak mau duduk sambil tiduran. Tidak mau tiduran, mungkin telentang atau miring. Kalau sudah mentok, sholat pakai isyarat mata, rukuk, sujud. Sudah mentok lagi baru disolat. Yang ketiga, takbiratul ihram, membaca takbir Allahu Akbar. Ngangkat tangannya hukumnya sunnah ya. Allahu Akbar, ngangkat tangannya hukumnya sunnah. Yang wajib adalah ucapan Allahu Akbar. Usahakan Allahu Akbar, mulut dan kuping kita sendiri mendengarkan takbir kita. Jangan sampai ngangkat tangan mulutnya diam. Karena takbiratul ihram hukumnya wajib.
harus dilafalkan, diucapkan pakai lisan, tidak dalam hati ya. Allah Akbar. Batasnya kerasnya suara itu seberapa sih? Segera dengan kita sendiri mendengarkan. Tidak ada suara gemuruh, tidak ada hujan. Kita sendiri mendengarkan Allah Akbar. Itulah rukunnya sholat. Yang ketiga adalah membaca takbiratul. Itu rukun sholat. Usahakan diucapkan, jangan diam saja mengangkat tangan. Angkat tangannya hukumnya sun. Bapak yang saya muliakan, itu diantaranya rukun-rukunnya sholat. Insya Allah kalau ada pertanyaan kita lanjutkan kembali dalam rangka evaluasi ibadah kita sehingga sholat kita bisa tepat, pas, pantas orang muda kita itu menempati surga karena Allahumma. Demikian sebenarnya pagi. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.